Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Kawan Cerita Tengah Malam. Untuk teman-teman yang sudah klik video ini, aku ucapkan terima kasih. Dan teman-teman yang belum bergabung, aku sarankan untuk bergabung dengan cara subscribe channel Kawan Cerita Tengah Malam. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita dari teman kita, yaitu kita sebut saja namanya Siti, dan ini sama samaran, yang mana dulu saat dia berusia 21 tahun, tepatnya pada tahun 2014 lalu, dia pernah mengalami hal yang tidak pernah terbayangkan olehnya, bahwa dia ini akan disantet oleh seseorang yang dulu menjadi kekasihnya. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Karena lantaran si pria ini merasa sakit hati akibat omongan dari tantenya Siti. Jadi di sini Siti mengalami santet akibat lisan tantenya. Nah, jadi kisah ini terjadi sekitar 10 tahun berlalu ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk pada kisahnya. Sebuah desa terpencil yang jauh dari perkotaan yang terletak di bagian timur sana, ada seorang wanita muda bernama Siti yang saat itu dia baru berusia 21 tahun. Dia tidak berkuliah dan menjalani kehidupan sederhana bersama kedua orang tuanya. Untuk sekedar informasi, Siti ini anak bungsu dan kakak laki-lakinya ini sudah berkeluarga dan tinggal jauh dari desa yang ditempati oleh Siti ini dan orang tuanya. Secara ekonomi keluarga Siti ini dibilang mampu lah, karena dari rumah aja tuh rumahnya paling bagus lah kalau di desa. Dan juga kedua orang tuanya ini memang dulu sempat punya usaha, tapi saat ini dikelola oleh keluarga yang dipercaya sama ibu dan ayahnya. Nah, di desa itu tuh rumah Siti ini berdampingan dengan rumah keluarga dari ayahnya, karena memang ayahnya ini asli dari desa X ini, desa tempat tinggal Siti. Nah, memang masih asli banget kan kata Siti ini, karena sekitarnya itu masih dikelilingi sawah dan hutan gitu. Pun kalau mau ke kota tuh harus menempuh waktu yang lumayan lama lah. Di desa ini Siti itu termasuk salah satu yang aktif ikut kegiatan desa, kayak pengajian, kegiatan positif lainnya lah kayak gitu kan. Nah, pada suatu waktu ternyata Siti ini melalui sebuah kegiatan yang diikutinya ini, yaitu macam acara kumpul muda-mudi di desa gitu. Dalam sebuah pelatihan keterampilan, Siti ketemu dengan seorang laki-laki yang membuat dia ini macam jatuh hati, yaitu cinta pada pandangan pertama. Karena kata Siti, sejak saat dia masuk balai desa tuh macam matanya tuh langsung tertuju ke laki-laki itu katanya. Sebab pas masuk pintu balai itu ya langsung nampak semua wajah orang, karena duduknya macam kotak gitu kata Siti. Nah, berawal dari pertemuan itulah Siti dan Amir namanya yang laki-laki membuat mata Siti langsung jatuh hati tadi saling berkenalan dan akhirnya menjalani hubungan, yaitu semacam pacaran gitu. Nah, singkat cerita, Siti dan Amir ini menjalani hubungan selama 3 bulan dan masing-masing pasangan ini belum tahu nih kondisi pasangannya. Amir nggak tahu kalau si Siti ini salah satu keluarga yang berkecukupan di desa itu. Walau sebenarnya Amir ini mendengar dari teman-temannya, tapi dia belum mengkonfirmasi nih ke Siti. Karena Amir ini tipe laki-laki yang dia akan percaya kalau pasangannya yang akan menyampaikan secara langsung. Begitu pula dengan Siti, dia belum mau membuka keadaan dirinya yang sebenarnya itu ke Amir. Karena Siti tahu bahwa selama ini tuh orang yang mendekati dia tuh kalau ada maunya aja gitu. Beda halnya sama si Amir ini yang memang belum tahu, karena menurut informasi Amir ini baru pindah ke desa itu bersama keluarganya. Jadi mereka tuh kalau mau ketemuan yang ngajak temen gitu, nggak berdua-berduaan kayak gitu kan. Jadi ya hubungan mereka baik juga dan nggak pernah cekcok. Secara penampilan Amir memang menawan sekali, wajahnya yang tegas, mata sayu, kulit sawo matangnya dan juga tingginya yang membuat Siti ini benar-benar suka. Ditambah sikapnya yang sopan dan nada bicaranya yang lembut, membuat Siti semakin yakin membuka hati dan siap untuk jatuh hati ke Amir nih. Karena memang sebelumnya itu si Siti ini pernah menjalani hubungan dengan seorang laki-laki, tapi dia ditinggal nikah nih karena usia Siti saat itu masih terlalu muda. Alhasil akibat sakit hati, si Siti itu macam menutup hati buat siapapun. Terlebih juga dia tuh macam tahu gitu kalau laki-laki yang mendekati dia tuh cuman mau memanfaatkan dia aja.
Karena merasa udah sayang banget nih, si Siti ini ingin menjalani hubungan yang serius banget dengan Amir. Selain itu juga Amir ini juga cinta kalilah sama si Siti. Karena selain anggun dan cantik, si Siti ini memang sangat baik ke semua orang. Dan tipe perempuan yang kalau udah cinta itu termasuk akut banget. Jadi apapun dilakukannya untuk pasangannya selama itu nggak melanggar norma dan moral. Karena mereka ini merasa sudah cocok dan saling mengetahui dan mengenal pasangan masing-masing, Amir menyampaikan ke Siti bahwa dia ingin bertemu ke rumah Siti untuk bertamu dengan kedua orang tuanya dan menyampaikan niat baik bahwa dia ingin meminang si Siti dan menjadikan istrinya. Sebab dari segi usia, Amir ini memang terbilang cukup dewasa ya guys, sekitar 28 tahun gitu umurnya. Jadi beda usia dia dengan Siti itu ya sekitar 7 tahun. Mendengar hal itu, Siti tentu senang banget dan berasa mau terbang katanya. Kata si Siti, jantungnya tuh berdetak banget nih pas dikasih tahu sama si Amir bahwa dia ingin menikahi Siti gitu. Nah, gimana dia tuh nggak kegirangan ya, wong dia mau dilamar sama orang yang memang dia juga pengen nih si Amir ini jadi suaminya. Nah, saat itu tuh pokoknya mereka berdua ini mantap lah pengen ke jenjang yang lebih serius. Dan akhirnya sebelum memutuskan ke rumah, mereka berdua ini macam ngobrol serius gitu. Masing-masing mereka menyampaikan mulai dari kondisi keluarga, finansial, dan hal lainnya. Selain itu si Amir ini mempunyai pekerjaan sebagai tenaga pendidik juga di desa itu. Jadi Siti itu senang lah mendengar kalau Amir nih sudah punya kerjaan dan penghasilan meski dengan keluarga dan keadaan yang sederhana. Karena di desa itu tuh Amir ini cuma tinggal sama ibunya, neneknya, karena bapaknya tuh sama ibunya udah cerai gitu. Jadi dia nih macam tinggal sama ibunya dan neneknya aja yang memang asli dari desa itu. Amir yang tinggal bertiga sama ibu dan neneknya ini, otomatis Amirlah yang mengambil peran tanggung jawab untuk mencari nafkah sambil dibantu oleh ibunya dengan berjualan kayak warung pecel lele gitu di desa, kata Siti. Karena memang sebelumnya ini ibunya Amir tuh punya pengalaman dalam memasak dan membuka warung tenda. Amir pun juga tahu kondisi dan latar belakang di si Siti ini karena udah dikasih tahu sama Siti. Walau sebenarnya si Amir ini merasa sedikit kaget, tapi karena dia berniat dengan tulus dan baik, dia siap bertanggung jawab ke Siti. Dia dengan hati yang bulat akan segera datang ke rumah Siti bersama keluarganya. Alhasil mereka berdua ini akhirnya sepakat agar acara temu keluarga ini dilangsungkan di hari Sabtu, minggu kedua di bulan Juni pada tahun 2014 lalu. Si Siti ini menyampaikan keinginannya dan juga maksud kedatangan Amir yang akan datang bertamu di Sabtu depan kepada orang tuanya. Dia menyampaikan dengan wajah yang berseri-seri. Orang tuanya Siti ini merespon dengan baik dan membuka diri ke Amir. Hanya saja mereka meyakinkan Siti apakah benar-benar siap secara mental gitu, karena pernikahan kan gak sekedar soal cinta gitu, perjalanannya tuh cukup rumit yang namanya berumah tangga itu, kata ibunya, dan harus dijalani dengan orang yang tepat. Kedua orang tuanya ini tuh macam tidak ada penolakan sedikit pun ke Amir. Selain itu mereka juga nggak mau melihat Siti yang dulu yang pendiam, yang menutup diri gitu kan, akibat dia ditinggal nikah. Meski demikian orang tuanya itu selalu support sampai dia akhirnya bisa menjalani hubungan dengan Amir ini ke jenjang yang lebih serius. Sudah yakin sama Amir? Tanya bapaknya ini. Iya ya, yakin, jawab si Siti. Ibunya ini cuma mendengarkan tapi juga mengingatkan kepada Siti tentang perannya ke depan jika dia ini memang ingin menikah. Semoga dimudahkan oleh Tuhan, kata ibunya. Selain itu, ibu dan ayahnya juga akan memberikan kehidupan yang nyaman buat Amir dan Siti setelah menikah. Jadi, kata bapaknya, usaha yang dikelola oleh ayah sama ibu yang saat ini dikelola oleh Tante Jenny, adiknya dari ayah, nanti akan diberikan ke Siti dan suaminya untuk dikelola sebagai hadiah pernikahan dari ibu sama bapaknya ini, katanya. Karena mereka keluarga yang mampu, ya tentu kedua orang tuanya nggak pengen lah si Siti ini hidupnya nggak terjamin dan nggak nyaman gitu.
Meskipun mereka tuh percayalah kepada Amir bahwasanya Amirnya akan bertanggung jawab. Nah, si Siti sudah menyampaikan ke kedua orang tuanya. Akhirnya pada malam Sabtu di minggu pertama ini, Siti dan keluarga besarnya kumpul di rumah Siti. Di sana itu ayah menyampaikan ke keluarga bahwa Siti akan segera dilamar pada Sabtu depan dan keluarga diharapkan kehadirannya. Selain itu, ayah juga menyampaikan bahwasannya hadiah pernikahan untuk Siti, yaitu usaha yang saat ini dikelola oleh Tante Jenny, akan diberikan kepada Siti sebagai pemilik sah. Saat ayah menyampaikan bahwasannya hadiah pernikahan berupa usaha yang Bapak bangun, wajah Tante Jenny ini langsung berubah merah macam orang yang sedang menahan amarah. Tapi beliau hanya mengangguk, menandakan setuju, dan tanpa banyak bicara, Tante Jenny ini menyampaikan akan segera menyiapkan berkas dan hal lainnya untuk keperluan yang diserahkan kepada Jenny sebelum hari pernikahan. Saat itu semua keluarga macam setuju dan bersedia hadir di hari kedatangan Amir. Singkat cerita, datanglah Amir ini bersama ibu dan neneknya. Mereka disambut baik oleh kedua orang tua Siti dan beberapa keluarga lainnya. Tapi di hari Sabtu itu entah kenapa mukanya Tante Jenny ini macam gak suka sama Amir. Nah, saat sudah saling rembuk, Amir menyampaikan niat baiknya dan disambut oleh kedua orang tua Siti. Tetapi tiba-tiba si Tante Jenny ini yang dari tadi memantau pembicaraan langsung bersuara yang membuat semua orang di ruang tengah ini syok berat, karena akibat ucapan Tante Jenny ini terlalu fatal sampai membuat Siti harus mengalami tragedi yang mengerikan. Kamu mau nikah modal cinta doang berani datang sini? Seharusnya sadar diri. Kalau nggak sebanding dengan Sinti, jangan berani datang. Pekerjaan nggak tetap, sok berani lamar anak orang. Kaca ada di dinding itu, kamu bisa berdiri. Apalagi lamaran cuma bawa cincin satu begini, ucap Tante Jenny sambil melempar cincin itu ke tengah-tengah perkumpulan. Gila banget ucapan Tante Jenny ini, langsung membuat semua orang terdiam 1000 kata di ruang tengah itu. Amir yang mendengar perkataan Tante Jenny ini macam menahan malu dan juga menahan amarah, karena pastinya lah sebagai laki-laki dia akan merasa harga dirinya diinjak dan direndahkan begitu saja oleh Tante Jenny. Belum lagi penghinaan ini disaksikan oleh nenek dan ibunya Amir. Amir melihat ibunya diam-diam menahan tangis sambil berbisik, "Nak, yuk kita pulang saja." Bapaknya Siti tadi yang terperangah dengan ucapan Tante Jenny langsung marah. "Kasar betul ucapanmu, Dek. Minta maaf sama Amir sama keluarganya," perintah ayahnya Jenny ini dengan wajah merah katanya penuh amarah. Siti yang saat itu di samping ibunya langsunglah dia menangis terseduh-seduh karena dia tahu bahwasanya niat baik Amir ini tidak akan berjalan baik. "Jahat tante, jahat mulut tante ini," kata Siti. "Yang mau nikah itu aku, bukan tante. Ibu bapakku merestui, tanpa tante pun kami akan tetap menikah," teriak Siti di ruang tengah itu memicu kericuhan. Acara lamaran yang seharusnya adem ayem ya dan membawa kebahagiaan untuk kedua buah keluarga ini justru menjadi sebaliknya. Akhirnya dengan nada suara yang berat dan tegas Amir ini menyampaikan, "Pak, Bu, Siti, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami izin pamit pulang. Semoga Siti menemukan orang yang tepat," ucap Amir dengan tegar. Ya Allah, sedih banget kalau aku jadi posisinya Amir ini, terlepas dari kekurangan yang memang secara finansial ini kurang, tapi Amir ini sosok yang bertanggung jawab. Akibat lisan Tante Jenny, Amir dan keluarganya ini menahan malu atas penghinaan yang mereka terima. Amir, ibu dan neneknya berjalan keluar tanpa menoleh belakang sedikit pun. Siti, ya Allah, gak kebayang gimana hancurnya perasaan Siti dan Amir saat itu, yang mana mereka berdua nih bener-bener saling mencintai dan sama-sama saling menerima kekurangan masing-masing. Tapi mau gimana lagi guys, mau dilanjutin ke pernikahan yang ada semua udah kepalang hancur dan terlambat akibat perkataan Tante Jenny tadi. Siti langsung berlari mengejar Amir sampai menangis sesegukan. Tapi apa, Amir, ibu dan neneknya segera pergi dari rumahnya Siti tanpa menoleh sedikit pun.
Nah, ini masuk pada cerita puncaknya teman-teman. Nah, cerita ini diceritain oleh ibunya di saat Siti mengalami hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yang mana dia ini juga macam orang yang lupa kayak gitu, nggak bisa menceritakan apa yang dialaminya karena macam orang yang hilang ingatan gitu, kata si Siti waktu itu. Nah, jadi begini guys, 3 minggu berlalu, Siti ini jatuh sakit, dia nggak mau makan dan minum, dan juga dia tuh suka melamun dan kadang tuh bener-bener nggak bisa ngerespon kalau diajak ngomong sama kedua orang tuanya, macam linglung gitu. Nah, kalau mau makan pun paling banter makan bubur, kata ibunya. Dia cuman berdiam diri di kamarnya dan gak mau keluar sama sekali. Nah, ya iyalah, gimana dia nggak stres, orang pernikahan yang diimpikan di depan mata hancur begitu aja nih gara-gara ulah tantainya. Nah, meski saat itu tuh si bapaknya Siti ini sudah mengambil alih usaha yang dari adiknya tadi, tapi semua itu nggak bisa mengobati luka hati si Siti. Ya iyalah, mana bisa harta luka hatinya si Siti. Siti yang lagi sakit hati ini tiba muntah darah dan kejang-kejang saat itu juga dia. Hah, sakit, ibu sakit, teriak Siti yang tadinya kejang jadi macam memegang perutnya. Ibu sama ayahnya panik lah, wong anaknya sakit kayak orang linglung, gak respon kalau diajak ngomong, gak makan apa-apa kecuali bubur, pun bubun paling banter tiba-tiba muntah darah, teriak kesakitan. Ya tentulah orang tuanya panik. Ya Tuhan, Siti kenapa Siti? Ibunya teriak lah, tentu panik kan. Bapak tolong panggil keluarga yang lain, siapa tahu ada yang bisa ngobatin pak, kata ibu. Yang mana ini udah malam gitu kan. Beberapa menit datanglah bapaknya Siti ini sama keluarganya yang lain. Nah, salah satu dari mereka nih ada yang notice nih karena tahu hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu gaib gitu. Wah, Siti iki kena santet ki pak, ucap Om Pardi. Sekeluarga tentu kaget dan shock malam itu. Terus gimana ini Di cara ngobatinnya? Tanya bapaknya Siti yang memang saat itu tuh beliau tuh memang sudah berusaha tenang gitu melihat anaknya walaupun kesakitan kayak gitu. Coba dia tenang, pinjam motor mas, tak pergi manggil pendeta wae, pendeta I, kata Om Pardi yang memang saat itu langsung pergi. Beberapa belas menit kemudian datanglah si pendeta ini sama Om Pardi, dan pendeta ini kaget melihat kondisi Siti yang sudah pucat, ditambah darah tuh di mana-mana sebab muntahan Siti tadi. Sakit, sakit, teriak Siti nih kan. Nah, tanpa banyak ngomong pendeta ini langsung minta dicarikan macam daun laos, baskom yang dilapisi plastik hitam dan di dalamnya harus ada kain hitam. Nah, Siti yang berada di pangkuan ibunya sudah nampak lemes nih guys, karena terlalu banyak udah nih muntahin darah. Setelah semua yang diminta datang, semua yang diminta oleh pendeta tadi, dengan tenang pendeta ini mengeluarkan botol kaca yang seukuran 10 cm yang di dalamnya itu berisi cairan, dan cairan itu dituangkan ke daun laos tadi. Lalu pendeta itu merapalkan sesuatu dan mengusapkan cairan itu ke daun laos, lalu diusapkan ke seluruh badan Siti dari ujung kaki hingga ujung kepala. Setelah diusapkan, selang beberapa lama kemudian nih, di titik bagian tubuh tertentu yang dipegang oleh Siti, pendeta itu lalu memegang menggunakan daun laos tersebut, macam diputar seperti mengambil sesuatu. Pertama di bagian kedua pahanya ini, pendeta mengeluarkan jarum yang berkarat sepasang. Lalu dari bagian perut, pendeta mengeluarkan 6 buah paku berkarat dan 4 buah jarum berkarat. Dan di ubun-ubunnya, pendeta ini macam mengeluarkan patung kecil yang di sana ada ukiran nama si pengirim. Semua benda yang ditemukan pendeta tadi langsung dibungkus dalam plastik hitam dan akan dibawa pulang oleh pendeta agar dibakar lalu dibuang ke sungai. Nah, seluruh keluarga yang mengelilingi Siti ini dibuat menganga melihat apa yang didapati oleh pendeta di tubuh Siti. Ternyata benda-benda tajam itu yang membuat Siti ini muntah-muntah darah dan kesakitan dari tadi. Kalau kalian telat, mungkin anak kalian bisa mati malam ini juga akibat santet ini, karena santetnya dikirim akibat rasa dendam dan keinginan si pelaku agar si Siti tetap memikirkannya, sebab di patung kecil tadi ada ukiran nama si pengirim, kata si pendeta ini, yang membuat bapak dan ibu menyadari sesuatu.
karena hanya bapak yang melihat nama yang diukir pada patung kecil yang ditemukan oleh pendeta. "Iki gegara mulutmu, Jenny," ucap bapak lantang. Tante Jenny langsung menundukkan kepala, gak menyangka banget bahwasannya akibat ucapannya beberapa minggu yang lalu hampir saja merenggut nyawa ponakannya. "Jen, sesok pergi ke keluarga Amir, minta maaf, apapun caranya minta maaf demi nyawa Siti. Kalau disuruh sujud pun lakukan, sebab itu semua salah kamu harus bertanggung jawab," ucap bapaknya Siti ini dengan lantang. Nah, Tante Jenny hanya mengangguk dan menyesali perbuatannya dan bersedia datang ke keluarga Amir untuk memohon maaf atas penghinaan yang dilakukannya kepada keluarga Amir. Nah, keesokan harinya si Siti ini mulai membaik dan bisa merespon kalau diajak ngobrol gitu, kata ibu bapaknya. Dan Tante Jenny pun pagi itu juga langsung ke rumah Amir untuk meminta maaf atas perkataannya. Bagaimana teman-teman kisah dari Siti ini yang hampir merenggang nyawa akibat dari perkataan tantenya? Pelajaran berharga banget ya teman-teman ya. Buat siapapun, kalau mau menolak jangan pernah merendahkan orang lain, karena lisan itu bisa mengubah yang baik menjadi jahat, dan karena lisan pula lah nyawa tuh dapat dengan mudah melayang. Nah, jadi kalau tidak sanggup berkata yang baik-baik, lebih baik diam daripada melukai hati orang lain gitu ya. Nah, sekian teman-temannya. Jika teman-teman suka videonya, jangan lupa di like, dan bagi yang belum bergabung dengan channel Kawan Cerita Tengah Malam, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video horor selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video horor selanjutnya.